وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1477. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi du'aihi. Dari Aisyah, dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Tidak disebutkan di mana dan kapan, berarti bebas. Justru ketika kita menentukan tempat, menentukan waktu, satu lagi apa? Menentukan bilangan, padahal ketiga-tiganya tidak ditentukan oleh Nabi, maka menjadi bid'ah. Ketika ini tidak ditentukan, maka bebas, dimanapun dan kapanpun. Apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min syarri ma amiltu, dari keburukan yang telah aku lakukan, wa min syarri ma lam a'mal, dan dari keburukan yang belum aku lakukan. Berarti Nabi mengaku pernah berbuat buruk dan akan berbuat buruk. Ini seorang Nabi, seorang Rasul, manusia termulia di jagat raya alam semesta, dan satu-satunya manusia yang diberi kehormatan untuk membuka gerbang surga. Maka tidak mungkin ada orang masuk surga sebelum beliau. Bagaimana mungkin ada orang masuk surga sebelum beliau, sementara yang membuka gerbang surga adalah beliau. Dalam keadaan seperti itu, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang aku telah lakukan dan dari keburukan yang belum aku lakukan. Lam di sini bermakna belum. Taulah kita dari sini bahwa beliau pun pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Hanya sifat kesalahan beliau, satu, tidak pernah beliau ulang. Jadi sekali beliau salah, misalnya beliau bermuka masam kepada seorang buta, Ibnu Ummi Maktum, ditegur oleh Allah, basawa tawalla an ja'ula amma, dan seterusnya, beliau bertobat, tidak pernah mengulang lagi. Begitu pula ketika beliau mau mengiyakan ajakan kafir Quraisy supaya ada waktu khusus, tempat khusus, berdakwah khusus untuk mereka pembesar Quraisy, lalu beliau akan mengiyakan, lalu ditegur di surat Al-Kahfi itu, beliau bertobat dan tidak mengulang lagi. Begitu pula ketika beliau tidak mengucapkan insyaallah saat ditanya tentang Ashabul Kahfi. Ketika ditegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah, maka beliau bertaubat dan tidak pernah mengulang lagi. Artinya setiap kali mau merencanakan sesuatu,
beliau mengucapkan insya Allah. Ini sifat kesalahan beliau. Yang kedua, tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Beda dengan kesalahan Imam Syafi'i misalnya, kesalahan Imam Bukhari, kesalahan Imam Malik, kesalahan siapapun. Bahkan kesalahan Abu Bakar dan Umar ketika Nabi telah wafat. Ketika Nabi telah wafat, kesalahan Abu Bakar, Umar, dan kesalahan siapapun tidak pernah ditegur oleh Allah. Allah biarkan salah. Allah perintahkan sesama kaum muslimin saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan. Kan seorang muslim seperti itu, yasuddu ba'duhu ba'dan. Satu sama lain saling menguatkan. Kecuali Rasulullah masih hidup. Kecuali Rasulullah masih hidup, maka kesalahan Abu Bakar ditegur. Ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan menafkahi lagi keluarga Mistah, karena Abu Bakar emosi, karena keluarga Mistah itu ingin ikut menyebarkan hadithul ifki, berita bohong, fitnah tentang Aisyah, yang berjalan berdua dengan Sofwan di malam yang gelap gulita itu, yang masyhur ceritanya itu. Setelah turun ayat dalam surat An-Nur menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan, marah Abu Bakar dan bersumpah tidak akan menafkahi lagi. Kan banyak keluarga yang dinafkahi oleh Abu Bakar, bersumpah tidak akan menafkahi lagi. Ditegur ini, ditegur lewat turunnya ayat. Dan tentu ini bukan kekhususan Abu Bakar. Seluruh sahabat ketika melakukan kesalahan ditegur dengan ayat. Maka buruk sekali orang yang mengatakan itu kan si fulan, bukan Rasulullah. Misalnya ketika ada dua orang yang dua-duanya menjaga pasukan, mereka bergilir, biar kamu jaga, aku yang tidur, nanti gantian. Nah, ketika salah satu berjaga, daripada diem bengong-bengong, maka sholat malam. Tiba-tiba ada panah dari arah musuh mengenai kakinya dan mengeluarkan darah. Tapi hebatnya orang ini, sahabat ini, tidak membatalkan sholatnya, tapi meneruskan sampai salam. Nah, Syekh Albani mengatakan ini dalil penguat. Dalil penguat, bukan dalil inti ya. Dalil penguat bahwa darah tidak najis. Darah tidak najis. Kalau darah najis, ya tentu tidak sah sholatnya. Nah, ada yang nyeletuk, ya itu kan bukan Rasulullah. Bisa saja Rasulullah nggak tahu peristiwa itu. Ini ucapan ini buruk, karena hari itu Rasulullah masih hidup, berarti zaman wahyu. Betul Rasulullah nggak tahu, tapi Allah kan tahu. Masa Allah biarkan ada sebuah kesalahan di sekitar Rasulullah alaihi salatu wassalam, sedangkan wahyu sedang turun? Tidak mungkin ada kesalahan tidak ditegur oleh wahyu ketika wahyu sedang turun. Maka ucapan bagus sekali para sahabat, nahnu na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal ketika Al-Quran sedang turun. Maksudnya zaman wahyu, Nabi belum wafat. Kami para sahabat biasa berazal.
Artinya apa? Kalau azal itu haram, tentu akan diturunkan ayat, setidaknya sabda Nabi bahwa azal itu haram. Tidak ada ayat yang menjelaskan azal itu haram. Berarti azal halal. Dan begitu seterusnya. Ini kaidah yang tentu harus kita pegangi. Ya, rawahu Muslim fi kull hadis. Ada 3. Yang pertama, syiddatu khaufin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taqsir fi haqqi rabbih. Nabi alaihi salatu wassalam sangat takut, khawatir mengurangi hak Allah. Takut sekali, khawatir sekali. Maka beliau berlindung kepada Allah dari keburukan yang beliau telah lakukan dan yang belum beliau lakukan. Jadi terhadap hak Allah itu beliau sangat-sangat ingin menyempurnakan. Maka beliau sholat sempurna, wudu sempurna, tawaf sempurna, sa'i sempurna, semuanya sempurna. Maka melebihi beliau jadi tidak sempurna. Nah, sempurna adalah tidak boleh ditambah. Sempurna adalah tidak boleh ditambah. Kalau boleh ditambah, ya tidak sempurna namanya. Ketika Nabi mengawali salat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini ditambah. Sebelum takbiratul ihram pakai usalli untuk membantu hati dalam berniat. Berarti Rasul salatnya tidak sempurna. Kalau boleh ditambah dengan usalli. Mustahil kan Nabi salatnya tidak sempurna? Berarti nambah usalli tidak boleh. Karena ini berarti merusak yang sudah sempurna. Menambah berarti merusak. Sesuatu yang sudah sempurna kok ditambah berarti merusak, kecuali belum sempurna. Dan siapa yang berhak menambah biasanya? Seniornya, dosennya, gurunya, kan begitu. Yang lebih alim. Mana ada yang lebih alim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sudah, jangan pernah menambah-nambah. Ya. Ketika Nabi baca Al-Quran selesai, apa yang beliau baca? Tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Ditambah Shadaqallahul Adzim. Berarti Nabi mencontohkan sesuatu yang tidak sempurna. Kan bagus tuh, nyambung dengan apa yang dia baca. Yang dia bacakan semuanya firman Allah, ucapan Allah. Ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Allah sadaq, Allah azim. Allah maha benar, Allah maha azim. Nabi tidak sempurna kalau begitu. Ya. Maka membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Quran jelas bid'ah. Termasuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saat menukil ayat, saat menyampaikan satu ayat, mungkin setengah ayat, ketika berkhutbah, ketika ceramah. Apakah ada riwayat Rasul dan para sahabat mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau tidak ada, ya bid'ah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Ini bukan menukil, ini membaca. Wa idza qara'ta. Dan di sini memakai fi'il madhi, mestinya lampau ya, tapi jelas belum. Kan diartikan jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya beberapa detik sebelumnya, bukan beberapa jam sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, tapi beberapa detik. Memakai fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu walaupun bermakna lampau,
tapi bisa dilakukan untuk sesuatu yang belum dilakukan, tapi beberapa detik lagi hampir dipastikan. Maka ini jawaban dari orang yang bertanya, berarti dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah dibaca setelah minum dong. Kan kalau sebelum minum kan belum dhahaba dhama'nya, belum hilang hausnya, kan gitu. Jawabannya tadi kan ini fi'il madhi dhahaba, dan itu sebentar lagi, hitungan detik, mungkin setengah detik lagi akan basah tenggorokan, akan hilang dahaga. Maka boleh memakai fi'il madhi. Ya mungkin terjemahannya aja yang kurang tepat. Terjemahan yang tepat insyaallah, ya Allah, insyaallah sebentar lagi tenggorokan kami akan basah, dahaga kami akan hilang, dan pahala akan ditetapkan insyaallah. Maka ada kata-kata insyaallah, ya kan, bukan alhamdulillah. Adapun hak beliau tidak disempurnakan, beliau kurang peduli, bahkan mungkin tidak peduli. Hak beliau, ya, hak beliau yang ketika tidak ditunaikan, si fulan tidak berdosa, ya. Maka penuturan Anas bin Malik, 10 tahun aku melayani Nabi, 10 tahun aku melayani Nabi, aku tidak pernah ditanya, jangankan dimarahi, ditanya saja belum pernah. Ketika aku melakukan sesuatu atau ketika aku tidak melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah nanya. Kenapa? Hak beliau, bukan hak Allah. Kalau hak Allah tentu bukan nanya lagi dengan tegas, sudah sholat belum? Kira-kira begitu. Puasa apa tidak? Melakukan perbuatan yang haram atau tidak? Beliau tanya. Tapi hak beliau nggak nanya. Anas mengatakan, selama 10 tahun aku melayani Nabi alaihi salatu wassalam, beliau belum pernah bertanya kepadaku kenapa aku melakukan sesuatu dan kenapa aku tidak melakukan sesuatu. Ya gampangnya misalnya jam-jam segini sudah ada air disiapkan oleh Anas bin Malik, ini kok belum ada. Nabi jangankan marah, nanya saya tidak. Kenapa? Karena hak beliau, dan Anas bin Malik juga tidak berdosa, ya. Kecuali kalau Anas berdosa, seperti ada seorang badui mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara keras. Maka Nabi tidak mau orang ini berdosa, maka Nabi menjawab dengan lebih keras atau sama keras. Karena kalau Nabi menjawab dengan yang lebih pelan, maka orang ini berdosa dan terancam amalannya akan terhapus. Kemudian yang kedua, la yanbaghi lil 'abdi ay yaghtarra bi 'amalihi fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Wajib bagi seorang hamba untuk tidak tertipu dengan amalnya, selalu berjamaah tepat waktu selama puluhan tahun, tidak pernah tertinggal puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, hampir-hampir tidak pernah tertinggal sholat tahajud, sedekah di mana-mana, menghabiskan waktu untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Lalu dia merasa aman, lalu dia tertipu, ya. Karena yang merasa aman dari makar Allah siapa? Orang-orang yang merugi. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, semulia beliau, sesaleh beliau, setaat beliau, masih berlindung kepada Allah dari keburukan yang akan beliau lakukan.
Berarti beliau tidak merasa aman dari makar Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang berakhir dengan su'ul khatimah, yang berakhir dengan futur, mati dalam keadaan futur. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan murtad. Ini tidak sedikit. Bagaimana kita merasa aman? Mentang-mentang kita melakukan perbuatan baik setiap hari, tidak boleh merasa aman. Yang terakhir, yang bagi lil abdi ay yastash'ira daiman at-taqsira fi haqqi maulahu lialla yasira mu'jiban bi nafsihi fi tarkil qaba'ihi fayahlik. Seorang hamba harus terus merasa kurang, tidak boleh merasa sempurna. Jadi ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah, ketika melakukan berbagai ketaatan, merasa kurang, bukan merasa sempurna. Salah satu cara diantaranya, lihat orang-orang yang jauh lebih soleh dari kita, lebih bertakwa, lebih berilmu, dan seterusnya. Yang mudah dan pasti benar adalah lihat yang sudah mati. Bagaimana Imam Bukhari, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, bagaimana Syekh Albani, bagaimana Syekh bin Baz, bagaimana Syekh Ali Hasan, dan seterusnya yang sudah pada wafat ini. Lalu bandingkan dengan diri kita, malu kita, malu, nggak ada apa-apanya. Kalau yang kita lihat tetangga kita, teman-teman kita ahli maksiat, jarang sholat, dikhawatirkan akan sombong kita, ujub kita, merasa soleh, merasa taat. Tapi kalau kita melihat para imam kita, justru kita merasa malu. Maka terus kita baca, kita pelajari kitab-kitab para ulama, agar yang kita kenal itu mereka bukan ahli maksiat. Ahli maksiat nggak ada urusan. Yang pezina, yang penjudi, yang pemabuk, yang jarang sholat, nggak ada urusan. Ya, jangan melihat mereka, nanti kita merasa soleh, merasa baik. Lihatlah yang jauh lebih mulia dari kita semua. Ya, kita lanjutkan 1478. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Tadi Aisyah, sekarang Ibnu Umar. Kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kebiasaan, ya. Kalau tadi sepertinya Aisyah baru dengar sekali dari lafaz kalimatnya, ya. Kalau yang ini dengan fi'il madhi kana menunjukkan kebiasaan. Berarti Ibnu Umar mendengar doa ini dari Nabi beberapa kali. Apa? Allahumma inni a'udzubika. Sama dengan yang tadi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Dari apa? Min zawali ni'matika. Dari hilangnya, lenyapnya nikmatmu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nikmat dalam sekejap. Kemarin masih kaya raya, sekarang bangkrut. Kemarin masih berpangkat, sekarang sudah di penjara, misalnya. Kemarin banyak yang menghormati, sekarang sudah dihujat manusia. Nabi berlindung dari hal seperti ini. Jangan sampai kita mengalami seperti ini. Kalau Allah takdirkan dan itu bukan karena kesalahan kita, ya wajib kita sabar. Tapi kita memohon kepada Allah jangan sampai.
Wabil khusus kalau itu karena kesalahan kita, karena kebohongan kita, karena kita korupsi, karena kita ngomong nggak pakai mikir, lalu hancur kita, dipenjara kita, dihujat, dicaci maki senegara misalnya. Jangan sampai seperti ini. Maka beliau mencontohkan doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dari lenyapnya nikmatmu kepadaku. Wa tahawuli afiyatika, mirip-mirip ini. Cuman afiyah ini lebih kepada kesejahteraan, sehat, nyaman. Kok hilang? Ini pun beliau tidak mau. Beliau tidak seperti orang-orang tarekat sufiyah, nyari-nyari seperti ini. Beliau nggak nyari-nyari. Kalau memang beliau dan para nabi, para rasul, saudara-saudara beliau diuji seperti itu, ya sabar. Tapi nggak minta, nggak nyari. Kalau tarekat sufiyah nyari. Bahkan ada dulu tarekat sufiyah itu mengatakan, meyakini kalau belum berani mengarungi padang pasir berjalan tanpa bekal, dia belum tawakal. Kalau pengen tawakal yang sesungguhnya, berjalanlah misalnya dari Mekah ke Madinah, mengarungi padang, nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa kendaraan. Nah, sebagian tarekat sufi seperti itu. Berharap ditolong oleh Allah, keajaiban-keajaiban, bahwa Allah menolong dengan keajaiban-keajaiban, mukjizat, karamah, ma'unah, irhas dan seterusnya. Betul, tapi bukan dicari-cari. Jadi Nabi malah berlindung diri, kan nggak mau. Tapi seandainya beliau kok ditimpa seperti itu, ya sabar. Ya lihat ketika beliau jadi nabi, ketika beliau mendakwakan dirinya sebagai nabi, langsung kan. Sebelum beliau mengaku sebagai nabi, ketika beliau belum diutus, adakah manusia yang membenci beliau? Nggak ada. Yang suudzon kepada beliau? Nggak ada. Semuanya mencintai, memuliakan, menghormati, karena memang akhlak beliau yang luar biasa. Begitu jadi nabi, dicaci maki, dihujat, bahkan mau dibunuh. Ya tentu beliau tidak minta, tapi memang seperti itu. Beliau sabar. Wa fujaati niqmatika, pakai qaf bukan pakai ain. Kalau tadi ni'matika, ini niqa, kan mirip ya. Nikmah, ni'mah. Artinya yang satu ke barat, yang satu ke timur, ya, satunya nikmat, satunya azab, lawan katanya, padahal mirip pengucapannya. Wa fujaati niqmatika, hilang datang azab secara tiba-tiba, tiba-tiba lenyap oleh gempa, tiba-tiba hilang oleh tsunami, tiba-tiba hancur oleh letusan gunung dan seterusnya. Ini beliau berlindung. Yang terakhir, wa jami'i sakhatika, dan seluruh murkamu. Murka Allah tentu disebabkan karena hal yang bermacam-macam. Nabi memohon kepada Allah, jangan sampai mendapatkan murka Allah. Rawahu Muslim, fikul hadis. Wujubu syukrin ni'am, wajibnya bersyukur terhadap nikmat. Ini wajib ya,
bukan afdaliyah, bukan keutamaan. Bersyukur itu wajib. Sama dengan apa? Sama dengan bersabar, wajib. Bahkan khusus sabar tidak boleh apa dulu? Hadis awal-awal, sabar tidak boleh telat. Tidak boleh telat. Telat sehari, dosa sehari. Telat 1 jam, dosa 1 jam. Telat 10 menit, dosa dia 10 menit. Jadi begitu dia tertimpa musibah, begitu pertama kali dia mendengar kabar di WA misalnya bahwa anaknya meninggal, mana baru di wisuda misalnya, detik itu dia harus langsung sabar. Tidak boleh sejam kemudian sabar. Teriak-teriak dulu, histeris, guling-guling dulu, cakar-cakar pipi dulu, mengatakan apa salah anak saya, apa salah saya. Setelah 1 jam, astagfirullah, saya sabar. Ini ujian dari Allah, ini sudah ditulis oleh Allah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah, saya sabar. Berarti dia sejam itu berdosa. Sejam itu berdosa. Mana dalil seorang wanita yang dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia meratapi anaknya yang baru saja meninggal dengan menelungkupi, memeluk kubur anaknya itu. Jelas ini dosa. Ini niyah, ratapan jahiliyah. Meratapi kematian, dosa besar. Lalu dinasihati oleh Nabi, ittaqillaha wasbiri, wahai ibu, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Oleh ibu ini Rasulullah diusir. Si ibu ini tidak tahu kalau beliau adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah dikasih tahu, entah hari itu juga atau besoknya, wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa aku bersabar, aku tidak meratap lagi, aku tidak mau niyahah, aku mau bersabar. Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Innama kan harful hasar ya, hanya sabar itu hanya di terpaan musibah pertama kali, nggak boleh telat, tidak boleh telat. Sekali lagi, telat sehari dosa sehari, telat 2 hari dosa 2 hari. Kalau sabar boleh telat, barangkali tidak ada manusia yang tidak sabar. Walaupun barangkali dia tertimpa musibah yang sangat menyayat hati, seluruh keluarganya, kakaknya, adiknya, semuanya, ayah, ibunya, kakak, nenek, kecelakaan dalam satu kendaraan, meninggal semua, dia doang nggak ikut misalnya. Tentu kan menyayat sekali ini, habis sebatang kara misalnya. Coba kayak apa dia sedihnya. Tapi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, insya Allah lambat laun ya hilang biasanya. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu dia cerita selalu menangis. Sudah sekian bulan udah beda, sekian tahun udah beda ya. Udah 20 tahun, 30 tahun ya biasa aja, lancar dia cerita seperti itu. Kalau sabar itu boleh telat, sabar tidak boleh telat. Syukur yang wajib ya tentu ya, begitu kita mendapatkan nikmat harus langsung bersyukur. Jangan malah dikufuri. Udah lama pengen punya mobil, begitu punya mobil, qadarullah mobil tahun 80-an misalnya, atau tahun 90-an, mobil tua,
Ya mestinya kan disyukuri ya. Ini tidak dikufuri, dicaci maki itu mobil. Berdosakah? Jelas berdosa. Karena bersyukur wajib. Li'anna syukra muadzinun bil mazid. Karena bersyukur itu akan menyebabkan apa? Bersyukur itu akan menyebabkan bertambah dengan mendapatkan nikmat mobil tua tahun 90-an, dia syukuri. Nggak sampai setahun ganti yang lebih baru lagi, mungkin tahun 2005, 2010. Bersyukur tambah lagi, bersyukur tambah lagi. Janji Allah ya, la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, wal kufru sababuz zawal. Kufur, maksud kufur di sini bukan kafir, tapi apa? Kufur nikmat. Artinya tidak bersyukur. Tidak bersyukur menyebabkan zawal. Nikmat tersebut hilang. Karena dia tidak bersyukur. Pertama kali dapat mobil langsung dijelek-jelekan mobil itu, dicaci maki. Mobil tua, jajan mulu, ngadat mulu, ya, cerita kemana-mana begitu, dicaci maki mobil, hilang, nggak punya lagi. Wajib kita yakini firman Allah ini, bersyukur tambah nikmat. Kufur, tidak bersyukur, hilang, bahkan terancam azab kan. Dan bersyukur, saya ingatkan antum, hati, lisan, jawarih. Hati, lisan, jawarih. Bagaimana dengan hati? Senang, merasa senang dengan nikmat itu. Nah, kesenangan ini insya Allah dengan tidak melihat yang jauh lebih kaya dari kita, lebih berhasil dari kita, tapi kita lihat yang jauh lebih bawah dari kita. Dengan demikian ada rasa senang. Walaupun mobil tua masih mending daripada si fulan yang hanya motor misalnya. Lihat yang lebih bawah. Lisan kita puji, nikmat Allah itu kita puji dengan ucapan. Salah satu bentuk syukur dengan lisan juga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, sampaikan kepada adik kita barangkali, ayah kita barangkali, ibu kita, saudara kita, teman dekat kita. Jangan kepada musuh kita. Maksudnya orang yang tidak suka terhadap kita, pasti dalam hidup adalah ya sesoleh Imam Syafi'i, sesoleh Imam Bukhari, bahkan sesoleh Rasulullah SAW. Adakah yang tidak suka kepada beliau? Ada. Apalagi cuman kita. Nah, kita tentu tahu ya, si fulan ini kurang suka terhadap kita, ada sesuatu. Jangan cerita tentang nikmat yang kita terima. Mengambil dalil, Nabi Yakub melarang anaknya Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya. La taqsus ru'yataka ala ikhwatika. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini, karena mimpinya luar biasa, padahal baru mimpi. Ini mimbabil aula, mafhum muwafaqah. Mimpi aja tidak boleh diceritakan kepada orang yang iri, apalagi bukan mimpi, betul-betul nikmat.
Kemudian minal bala'i zawalun ni'matil kulliyati au istibdaluha bi nikmatin. Di antara bala musibah adalah hilangnya nikmat secara keseluruhan lalu diganti dengan azab. Ini bala yang luar biasa. Rumah hilang, uang hilang, status sosial hilang. Kenapa? Gempa, hancur, tsunami, hilang semua. Seperti yang terjadi di Aceh waktu itu kan, bahkan rumahnya ada di mana, saudara-saudara di mana tidak tahu. Ini salah satu bala, musibah. Kita memohon kepada Allah jangan sampai tertimpa seperti itu. Maka beliau lanjutkan dengan na'udzu billahi min masari'is su'. Kita berlindung dari keburukan yang menyeluruh, yang menimpa, yang menutup kita. Kalau buruk satu misalnya kesleo misalnya, atau pusing misalnya, tentu tidak ada manusia yang tidak pernah tertimpa musibah. Satu lagi, zawalun ni'mati faj'atan ashaddu min zawaliha bitadrij. Hilangnya nikmat secara tiba-tiba, tiba-tiba hancur, tiba-tiba hilang, itu jauh lebih dahsyat daripada pelan-pelan ya. Ibunya dulu dimatikan, kemudian selang berapa bulan, berapa tahun ayahnya, ya, terus pelan-pelan, daripada langsung dimatikan sekaligus oleh Allah. Tentu ini sangat menyakitkan. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil